Masih Pak Edwin, Ya, Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur untuk kesempatan kembali melanjutkan dari kitab Ibrani ya, studi kita dari kitab Ibrani, hari ini pasal yang kelima. Sebelum kita mulai, saya mengajak kita kembali memohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh belajar firman. Bahkan di dalam lokasi kami yang berjauhan, kami boleh bertemu bersama sehati ya Tuhan untuk boleh semakin diperlengkapi dan diperdalam dalam pengertian kami. Kami percaya firman-Mu adalah berkuasa dan sanggup mengubahkan cara pikir dan kehidupan kami, sehingga kami lebih serupa dengan Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan PA kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati, waktu sharing materi maupun tanya jawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama masuk dalam Ibrani 5. Eh, Terakhir, penulis kitab Ibrani sudah mulai berbicara mengenai imam besar, Yesus sebagai imam besar di pasal 4 terakhir, dan dia mendorong supaya kita jangan sungkan, maksudnya jangan ragu datang kepada Tuhan. Karena memang Yesus memberikan dirinya untuk kita boleh hampiri dalam segala kebutuhan dan dalam segala kondisi kita, dan dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Nah, sekarang penulis Ibrani melanjutkan dengan konsep apa itu imam besar, ya. Maka dia mulai dari ayat yang pertama, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan korban. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Nah, apa yang dikatakan oleh penulis? Dia berbicara secara basic ya, kembali tentang what is a high priest gitu ya. Apa itu imam besar? Dari mana asalnya? Imam besar itu dipilih dari antara manusia. Nah, ini sangat tegas kalimat yang pertama. Jadi pemimpin rohani, ya, ini prinsipnya Bapak Ibu, pemimpin rohani itu manusia biasa, termasuk imam besar dalam sejarah Israel ya. Itu manusia biasa. Kalau tidak, tidak bisa jadi imam. Nah, itu sebabnya di titik ini kita perlu mengingat prinsip bahwa jangan memperlakukan seorang pemimpin rohani lebih dari manusia biasa, ya. Tapi saat yang sama juga jangan memperlakukan dia lebih rendah dari manusia biasa. Jadi memang ada dua ekstrim kita melihat di dalam gereja Tuhan. Satu sisi seperti mengagung-agungkan menyembah, ya, padahal tidak boleh. Figur rohani, ya, pemimpin rohani. Tapi sisi lain ada yang sangat merendahkan sekali. Dua sikap ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita melihat seluruh Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Nah, tapi statement pertama ini dari Ibrani 5 sangat penting. Imam besar itu just human, begitu ya. Manusia biasa, Bapak Ibu. Ya. Dan posisi imam besar bukan karena seseorang berambisi, punya impian mau jadi imam besar. Sama seperti anak kecil ditanya, apa impianmu nak jadi presiden? Nah, kalau presiden impian. Kalau imam besar bukan impian pribadi tapi panggilan Tuhan. Ya, itu ditetapkan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi melayani adalah respons taat kepada panggilan Tuhan, bukan mengejar ambisi atau impian pribadi. Karena itu kita membedakan. Meskipun sama-sama panggilan, begitu ya. Tetapi orang yang dipanggil menjadi pemimpin rohani, pelayan rohani, hamba Tuhan, yaitu harus melakukannya dengan spirit panggilan, ya, bukan ambisinya pribadi, membuat dirinya lebih populer, namanya lebih dikenal, begitu ya, dan sebagainya. Tetapi memang itu panggilan, bukan ambisi, bukan impian pribadi, ya. Nah, karena itu karakter seorang pemimpin rohani number one itu harus rendah hati. Tidak ada negosiasi di sini Bapak Ibu. Karena itu panggilan dan tidak boleh ada ambisi manusia di dalamnya dan dia cuma manusia biasa. Jadi nomor satu seperti Agustinus katakan rendah hati. Nomor dua rendah hati. Nomor tiga rendah hati. Ya, karena penulis sudah bicara soal apa itu kualifikasi pemimpin rohani, imam besar. Nanti dia bicara soal Yesus. Ya. Namun apa tugas dan fungsinya seorang pemimpin rohani atau imam besar? Fungsinya adalah spiritual, yaitu menjembatani hubungan manusia dengan Allah. Ya. Jadi bagaimana cara menjembatani? Karena kita berdosa dan Allah itu Allah yang kudus, maka Tuhan menetapkan korban. Untuk mendekati Tuhan harus ada sacrifice,
Harus ada korban yang boleh menguduskan manusia berdosa sehingga dia boleh mendekati Tuhan yang kudus, begitu ya. Maka satu hal kita diingatkan dari ayat pertama ini, yaitu pelayanan, ya, itu berfokus pada kebutuhan spiritual jemaat, bukan hal-hal yang lain. Jadi tugas dan fungsi pelayanan utama spiritual. Bapak Ibu, ya. Itu adalah fungsi dan tugas utama seorang imam besar. Seorang imam besar, dia bukan politisi yang paling utama, dia bukan ahli finansial, ya. Dia bukan seorang komentator politik, dia bukan pedagang, dia bukan pengusaha, ya, dia bukan pengacara. Number one, tugas dia adalah spiritual. Jangan dia sampai lupa itu. Sampai kemana-mana, finansial, politik, begitu ekonomi, komentar sana-sini dia harus utamanya spiritual, ya, bukan berarti dia nggak boleh komen ini itu, tapi jangan itu menggantikan apa yang menjadi tugas utama dia, yaitu spiritual. Nah, ini penting kenapa Bapak Ibu? Karena seringkali orang kepada Yesus juga demikian. Yesus itu adalah juru selamat, ya, Tuhan dan juru selamat kita. Nah, banyak orang menganggap Yesus lebih utama hal-hal lainnya dibanding Tuhan juru selamatnya. Misalnya ada orang mengatakan, bagi saya Yesus number one adalah dokter. Dokter bagi saya number one, ya. Ada orang berkata lagi, bagi saya Yesus itu number one adalah pemberi berkat ekonomi, ya. Kemudian berikutnya ada yang mengatakan, bagi saya Yesus adalah inspirasi gerakan politik. Saudara, itu keliru semua. Imam besar itu tugas utama rohani. Dan kalau Yesus dibilang imam besar, artinya tugas utama dia adalah juru selamat. Dan kalau orang dipanggil menjadi pelayan Yesus Kristus, tugas utama adalah spiritual, bukan politik, bukan yang lain-lain. Utama, ya. Itu yang kita lihat di sini. Prinsipnya diberikan di ayat pertama oleh penulis Ibrani. Yang kedua, kita melihat dia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, ya. Ia harus dapat merasa sama dengan mereka yang tidak tahu karena dia sendiri penuh dengan kelemahan. Saudara, dia perlu punya apa yang kedua? Karena dia rendah hati, dia manusia biasa, dia tugasnya adalah dipanggil Tuhan, dia mesti punya empati. Sadar akan kelemahannya sendiri. Sadar akan kelemahannya sendiri. Ya, artinya dia melayani itu selain dengan rendah hati, dengan lemah lembut dan pengertian. Dan rendah hati. Kenapa? Dia juga ada kelemahan. Jadi seorang pelayan Tuhan yang tidak sabar dan tidak rendah hati itu tidak bisa dilihat sebagai pelayan Tuhan. Karena kalau dia sadar dia manusia biasa, maka dia ada kelemahan. Nah, orang yang dilayaninya juga ada kelemahan, juga orang berdosa sama seperti dia. Karena dia tahu dia orang berdosa, maka mudah bagi dia, lebih mudah bagi dia mengerti kelemahan orang yang dilayaninya. Lebih mudah bagi dia lemah lembut terhadap mereka. Jadi dia cuma manusia biasa, dia dipanggil oleh Tuhan, bukan ambisi impian pribadinya, dia harus rendah hati. Dan dia orang berdosa. Selain harus rendah hati, dia perlu juga understanding kepada orang yang dilayani dan lemah lembut karena dia juga penuh dengan kelemahan, ya. Itu prinsip Bapak Ibu, ya. Selain ini memang kita melihat di dalam imam besar, ya, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat tetapi bagi dirinya sendiri. Nah, ini prioritas pelayanan. Sebab itu dia wajib mempersembahkan korban karena dosa bukan hanya untuk umat tetapi untuk dirinya. Artinya apa? Seorang pelayan Tuhan harus membereskan dosa pribadi sebelum melayani orang lain. Karena itu setiap kita yang dipanggil melayani Tuhan, sebelum kita mulai pelayanan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan yang kau percayakan. Kuduskan dan layakkan kami. Nah ini loh Bapak Ibu, ya. Kenapa setiap kali sebelum melayani di gereja, di acara manapun begitu ya, acara rohani, kita berdoa untuk para pelayan ya. Tuhan kuduskan kami, ampuni segala dosa kami, layakkan kami. Karena memang sebelum kita melayani orang lain, kita sudah harus dilayani dulu oleh Tuhan. Baru kita bisa melayani orang lain. Jadi imam besar harus mempersembahkan korban buat dosanya sendiri dulu. Baru dia bisa fit untuk melayani mempersembahkan korban bagi dosa orang lain. Ya, jadi ada prioritas dalam pelayanan. Dia harus orang yang sadar itu panggilan, dia harus rendah hati, dia harus penuh empati dan pengertian karena dia juga orang berdosa, dan dia mesti bereskan dulu hubungan dia sama Tuhan sebelum dia membereskan hubungan orang lain dengan Tuhan ya sebagai imam besar. Nah, sehingga kita melihat apa, Bapak Ibu? Kekudusan pribadi, personal holiness, ini fondasi pelayanan. Seorang hamba Tuhan yang berdiri di mimbar misalnya, kalau hidup pribadinya mencintai dosa, tidak mengejar kekudusan, tidak ada kuasa.
Semua itu kepalsuan. Dan pada waktunya akan terbongkar. Seperti di berita-berita kita lihat. Wah, ternyata terbongkar. Kita kira dia seorang pengkhotbah yang sangat benar, doktrinnya benar. Ternyata 5 tahun dia ada hubungan di luar nikah. Ya, ada seorang ahli apologetika bisa menjawab semua pertanyaan tentang iman Kristen. Setelah dia meninggal, terbongkar. Dia banyak peliharaan. Ya, banyak wanita simpanan. Itu tidak bisa dihindari. Orang harus menjadikan seorang pelayan Tuhan, harus menjadikan personal holiness sebagai fondasinya. Tanpa kekudusan, tidak ada orang bisa melayani Tuhan. Kalau bisa, hanya tinggal tunggu waktu. Harinya akan tiba, topengnya terbongkar. Bapak Ibu, ini prinsip yang sangat penting. Apalagi di zaman sekarang, banyak orang mengaku diri sebagai pelayan Tuhan. Tapi tidak ada kekudusan, tidak ada panggilan, tidak rendah hati malah pamer, tidak ada empati malah marah-marah, tidak ada lemah lembut kepada yang dilayani. Nah, ini semua kitab Ibrani pasal 5 ini sangat jelas soal prinsip seorang pelayan Tuhan, ya. Imam besar dalam konteks ini. Dan berikutnya ayat 4 dikatakan, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya, tapi dia dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang terjadi dengan Harun. Nah, jadi ada polanya seperti yang terjadi dengan Harun. Jadi, apa prinsipnya? Kembali penulis Ibrani tegaskan ya apa yang dia katakan di ayat 1. Pelayanan itu harus berdasarkan panggilan, bukan ambisi pribadi. Ya. Oh, saya mau ini, mau itu, begitu ya, saudara sekalian. eh, Kitab Ibrani mengingatkan kita yang namanya ministry atau panggilan, serving God ya, melayani Tuhan, itu calling. Itu bukan dream. Itu bukan dream kita, bukan ambition kita. Itu suatu calling. Kalau kita rasakan ada calling itu, kita mesti sadar itu panggilan Tuhan, kita ikuti cara Tuhan. Seperti yang terjadi dengan Harun, begitu kan? Artinya mengikuti pola, ya, seperti yang terjadi dengan Harun, mengikuti pola yang Tuhan tetapkan, ya. Jadi kita perlu mengikuti teladan yang benar. Nah, ini yang dikatakan oleh penulis Ibrani ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang penting sebagai fondasi. Apa itu imam besar? Apa itu tugasnya dia? Apa pelayanan dia? Ya. Sekarang penulis masuk kepada intinya, yaitu siapa? Bahwa Kristus adalah imam besar kita. Pertanyaannya, kalau itu tadi kriteria imam besar yang benar, ya, rendah hati, lemah lembut, begitu kan? Kemudian juga personal holiness, kekudusan diri sebelum dia layani orang lain. Kemudian dia juga dipanggil oleh Tuhan. Apakah Yesus Kristus memenuhi syarat itu sebagai imam besar, pelayan Tuhan? Jawabannya apa, saudara sekalian? Coba kita lihat, ya. Demikian pula Kristus tidak meninggikan dirinya untuk menjadi imam besar. Nah, check mark. Yesus Kristus rendah hati. Dia bukan datang dalam dunia karena ambisinya sendiri, karena impian pribadinya, tapi karena diutus, dipanggil oleh Bapa di sorga. Jadi check mark ya, Yesus Kristus memenuhi syarat sebagai seorang imam besar yang agung karena nggak ada imam besar seperti dia. Karena dia rendah hati. Ya, dia memberikan teladan, melayani tanpa ambisi kemuliaan diri. Di banyak kesempatan, Bapak Ibu, kita tahu Yesus bisa memuliakan dirinya kepada ribuan, ratusan ribu orang. Dia bisa jadi instant celebrity dan populer sekali. Dia menutup-nutupi kemuliaannya pun diikuti begitu banyak orang. Apalagi dia buka di atas gunung, dia buka sedikit hanya untuk 3 murid supaya mereka imannya kuat ya. Petrus, Yakobus, Yohanes. Tapi dia tidak pernah buka itu pada orang lain. Tidak pernah buka itu. Bahkan sampai kebangkitannya pun dikatakan dia menampakkan diri pada 500 orang. Bukan pada 5 juta orang. Tuhan Yesus bisa jadi instant celebrity kalau dia menampakkan diri kemuliaannya pada 5 juta, 5 miliar orang. Tapi dia nggak lakukan itu. Karena karakter dia adalah rendah hati. Dia melakukan apa yang Bapak minta dia lakukan. Bukan mengikuti impiannya sendiri. Saudara sekalian ya. Jadi itu yang penulis Ibrani katakan Kristus itu betul-betul imam besar kita. Ya, karena dia rendah hati. Dia tidak memuliakan diri, dia menantikan ditinggikan atau pengakuan dari Allah, bukan mengklaim otoritas sendiri. Saudara, Yesus tidak berkata begini, nanti kamu lihat ya, kamu salibkan saya, tapi saya katakan saya lebih hebat dari kamu. Nanti kamu akan lihat, Yesus nggak pernah ngomong gitu. Dia biarkan Allah Bapa membangkitkan dia hari ketiga dan biar orang mengakui dari kerelaannya. Ya, nggak perlu dia mengancam-ngancam, nggak perlu dia mengultimatum begitu kan. Tidak perlu dia itu menantang-nantang orang. Tidak. Itu namanya humble. Ya, itu humble, rendah hati. Dan kita melihat di dalam ayat 5 juga, dia disebutkan dia tidak memuliakan diri dengan jadi imam besar. Jadi rendah hati,
tapi dimuliakan oleh dia. Nah, Yesus merendahkan dirinya, maka Allah meninggikan dia dengan kebangkitannya. Dia diangkat oleh Allah yang berfirman kepadanya, ya, anakku engkau telah aku meneranakan engkau pada hari ini. Saudara sekalian, Allah sendiri yang menyatakan dan mengangkat Kristus, ya. Jadi Allah sendiri menyatakan mengangkat Kristus. Nah, ini menegaskan pentingnya panggilan dan penetapan yang jelas, ya. Jadi Allah yang mengangkat Yesus, yang memanggil dia, dan karena itu kita melihat pelayanan harus berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Allah, ya, bukan dari yang diambil sendiri. Kita melihat Tuhan Yesus sebagai imam besar, dia ditunjuk, dipanggil oleh Allah untuk menjadi imam besar, bukan menunjuk diri, bukan mengangkat diri, tetapi diangkat atau ditunjuk, ya. Dan bagaimana caranya Yesus jadi imam besar, saudara sekalian? Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, pertanyaan orang adalah kalau imam besar harus ikut aturan, katanya Harun toh tadi ya, Lewi kan dari anak Abraham itu, anak Yakub itu Lewi, begitu kan? Lalu keturunannya Harun, ya. Imam besar itu kan keturunan Harun. Kok Yesus keturunan Yehuda, ya, bukan Lewi, keturunan Yehuda, kok bisa jadi imam besar? Mana aturannya? Apakah Yesus melayani Tuhan sewenang-wenang semau dia? Apakah dia itu menjadi imam besar menciptakan akal-akalan sendiri? Tidak, kata penulis Ibrani. Ada aturan mainnya. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, jauh sebelum ada Lewi, sudah ada Melkisedek di zaman kakeknya Lewi, Abraham. Ya. Kristus ditetapkan dalam pelayanan yang kekal. Nanti kita akan lihat ya, Melkisedek tentu lebih panjang lebar di pasal 7, saudara sekalian, ya. Pasal 7. Maksudnya dari pasal 5 dan seterusnya. Jabatan keimaman Yesus tidak seperti keturunan Harun yang akhirnya mati dan digantikan oleh anaknya. Ini penghiburan buat orang percaya. Seringkali kita dapat presiden yang bagus, kita tanya, sampai kapan dia menjabat ya? Oh, nggak forever. Dalam sistem demokrasi paling lama 8 tahun, 10 tahun. Tapi kita bersyukur sekali dapat Tuhan Yesus, imam besar yang sempurna, imam besar agung. Berapa lama dia menjabat? Forever. Dia imam besar selama-lamanya, nggak pernah turun dari jabatan. Dan kita nggak pernah mau Yesus turun dari jabatan. Saudara, jabatan Kristus bersifat permanen. Dan ini menjadi sumber penghiburan orang percaya. Ya, ada orang punya kenalan dokter yang sangat baik sekali, ngerti sekali sakit keluarga, suami, istri, anaknya, dia ngerti semua. Satu hari dokter itu pensiun. Sejak itu kesehatan keluarga mulai lagi dari nol. Banyak gangguan karena dokter itu sudah pensiun. Sayang sekali selama dokter itu aktif, kita tuh sehat semua, terawat dengan baik. Setelah dokter itu pensiun, kita semua nggak karuan. Rekod kita nggak tahu di mana. Dokter lain harus mulai dari awal. Jadi kita terganggu. Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan Yesus nggak pernah pensiun. Keimamannya itu permanen ya, karena bukan menurut Harun yang mati digantikan anaknya. Mana imamnya? Oh, udah ganti, bukan Harun lagi, anaknya sekarang. Anaknya beda. Anaknya beda. Seperti perusahaan yang sudah bagus gitu kan, pegawai kerja di sana. Oh, sekarang sudah nggak lagi bapaknya, sekarang digantikan oleh anaknya. Mungkin nggak sama. Ya, segalanya berakhir kecuali keimaman Yesus. Ya, Kristus tidak akan pernah pensiun atau digantikan atau turun jabatan. Ini penghiburan dan pegangan orang percaya. Kita hari ini berdoa pada Yesus, 10 tahun lagi boleh berdoa pada Yesus. Kita mendapat belas kasihan anugerah Tuhan hari ini, 10 tahun lagi pun dapat belas kasihan. Jadi ada jaminan, ada sukacita, ada damai. Inilah penghiburan orang Kristen. Ya. Bapak Ibu, kita seringkali lupa hal ini. Kita seringkali beranggapan, oh, mungkin hal-hal yang eh, kita lihat di dunia ini yang kita nikmati, sayang sekali ya, tidak kekal. Tapi kita lupa kita punya sesuatu yang kekal, yaitu Yesus Kristus sebagai imam besar. Ada jaminan suplai anugerah secara konstan dari takhta Kristus, ya. Dan Kristus melayani dalam pola yang melampaui sistem Harun, ya. Jadi sistem Harun itu kan ya mati digantikan. Sedangkan Yesus Kristus itu melayani dalam pola yang melampaui sistem Harun, yaitu di sistem Elkisedek, ya. Jadi pelayanannya kepada kita berdasarkan relasi kasih yang kekal, bukan sekedar tugas atau kewajiban sementara. Ya, Bapak Ibu, kita tahu ketika orang selesai masa dinasnya, masa jabatannya, dia sudah nggak bertanggung jawab. Sudah bukan saya menjabat. Kamu ngomong aja dengan pengganti saya.
Saya sudah tidak dalam posisi. Tuhan Yesus nggak pernah ngomong kayak begitu. Nggak usah doa sama saya lagi. Saya sudah selesai jabatan imam besarnya. Saya bersyukur, saya senang kamu bisa berdoa pada saya selama 10-20 tahun. Tapi sekarang is no longer me. Jadi kamu berdoa sama yang berikutnya aja. Tidak perlu dan tidak mungkin Tuhan Yesus ngomong kayak begitu. Kita hubungan dengan Yesus permanen, Bapak Ibu. Kita selalu bisa berdoa pada dia. Kita bisa mengasihi dia, menerima cinta kasihnya. Itu kekal. Nah, itu kita mesti syukuri setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih dari aku pertama percaya sampai hari ini doanya kepada Engkau. Engkau tidak pernah berhenti jadi imam besar, jadi Tuhan juru selamatku, tidak pernah berhenti menuntunku sebagai gembala yang baik. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Karena di dunia ini orang ganti-ganti terus. Di perusahaan ganti, pemilik perusahaan ganti, presiden bisa ganti, ya, pemimpin satu tempat bisa ganti. Saya ingat ada seorang RT yang sangat dicintai oleh warganya karena tidak pernah mempersulit. Tapi RT-nya sudah 97 tahun. Mereka masih mau pilih dia karena mereka takut anaknya nggak bisa atau siapa yang menggantikan dia tidak bisa memberikan layanan sebaik itu. Bapak Ibu, itulah fakta hidup manusia. Tapi kita harus bersyukur kita punya Yesus yang jauh melampaui segala manusia yang kita kenal. Karena dia adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek selama-lamanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada satu ayat yang mungkin menjadi pertanyaan ya kepada dari banyak jemaat. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Apa ya artinya ayat ini? Ya, ini adalah kata Bapa kepada anak. Kok Bapa di sorga memperanakan Yesus? Ya, bukan menciptakan loh ya, memperanakan. Ini namanya dimensi kekal. Ini doktrin yang disebut dengan the eternal generation of the Son. Doktrin Kristen klasik dari zaman Bapak Gereja mula-mula yang banyak orang Kristen tidak tahu. Ini kalimat bukan kelahiran fisik atau temporal. Ya, Yesus diciptakan, Yesus seperti anak bayi dilahirkan, bukan. Ini memperanakan di sini kekal, saudara sekalian. Ini hubungan kekal antara Bapa dan anak. Karena orang bertanya begini, kok Yesus disebutnya anak, Allah sebutnya Bapa? Kenapa nggak terbalik? Kenapa nggak terbalik? Yesus disebut Allah atau Bapa, Bapa disebut anak. Begitu kan ya, Allah disebut anak. Tidak bisa. Karena ada kalimat, anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Karena itu di dalam kekekalan, Allah adalah Bapa, Yesus adalah anak. Ya, Yesus berasal dari Bapa secara kekal, tanpa awal, tanpa akhir. Dia Allah sejati, ya. Dia Allah yang disembah dimuliakan sama seperti Bapa dan Roh Kudus dan dia berasal dari Bapa. Itu maksudnya. Engkau kuperanakan itu artinya anak datang dari Bapa, bukan muncul sendiri, ya. Bukan. Jadi itu sebabnya kita tidak percaya ya ada tiga Allah. Kita percaya tiga pribadi satu Allah. Ini misteri Tritunggal yang harus kita terima dengan iman dan sepandai-pandainya akal kita mau mengerti pasti tetap misterius ya. Kita terima dengan iman dan ini yang firman Tuhan katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Tapi intinya apa? Anak Allah adalah Allah sendiri. Yesus Kristus adalah Allah. Karena dia adalah anak tunggal Allah. Kita anak adopsi. Kita bukan Allah, Bapak Ibu. Kita anak-anak Allah dalam pengertian adopsi. Yesus anak tunggal Allah karena hanya Yesus yang dikatakan engkau telah kuperanakan hari ini, bukan kita. Kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, diadopsi oleh Bapa di sorga menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Nah, itu kita mesti membedakan kualitas keanakan Yesus dengan keanakan kita, ya. Sehingga kita tetap percaya menyembah mengikut anak Allah dan Allah anak, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah anak Allah yang sehakikat dengan Bapa, bukan ciptaan, bukan manusia yang diangkat atau diberikan gelar anak Allah. Nah, kita mesti hati-hati dengan pandangan liberal yang menggunakan istilah anak Allah tapi maksudnya manusia biasa yang dikasih gelar anak Allah. Tidak. Yesus Kristus bukan cuma anak Allah, dia Allah anak. Anakku engkau kuperanakan hari ini. Itu kekal. Ya. Nah, Bapak Ibu, nah tapi istilah ini di dalam dimensi sejarah, bukan kekal ya, historis atau mesianis, ini mengutip Mazmur 2 ayat 7 untuk menegaskan Yesus itu Mesias. Mazmur 2 dikenal sebagai Mazmur Mesias. Anakku engkau kuperanakan pada hari ini. Itu untuk raja. Raja diangkat, diurapi. Langsung ada kalimat, anakku engkau kuperanakan pada hari ini. Tapi itu lebih kepada penunjukan raja. Bukan raja lahir dari Tuhan. Ya, itu kalimat simbolis. Tapi untuk Yesus itu kalimat harafiah.
Karena Yesus betul-betul anak tunggal Allah. Kalau raja, anak adopsi. Selama dia menjadi raja, diurapi, dia diadopsi oleh Tuhan ya, diperlakukan seperti anak begitu kan ya. Dia mewakili Tuhan dan sebagainya. Tapi itu kan cuma sementara, bayang-bayang. Daud ya, Daud gagal, Daud berdosa. Yang sejati itu anak Daud Yesus Kristus, itu Allah anak, anak Allah sejati. Nah, hari ini engkau kuperanakan hari ini, istilah hari ini berarti momen dalam sejarah penyelamatan. Ketika Yesus ditunjuk menjadi imam besar untuk manusia berdosa. Jadi kalimat ini kalimat dalam, Bapak Ibu. Tidak mudah kita mengerti, karena di dalam kalimat ini ada dua dimensi. Satu dimensi kekal, satu dimensi sejarah. Ya, di dalam dimensi kekal kita tahu Yesus sehakikat dengan Bapa di dalam Tritunggal. Ya, dia tidak kurang dari Allah. Ya, tetapi dalam si dimensi sejarah dia adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan yang tercatat dalam Mazmur 2, Mazmur Mesias ya. Dialah imam besar dan kapan Tuhan genapi? Hari ini. Dalam pengertian hari ini ya Tuhan ya, yaitu pada satu titik Yesus menyelesaikan karyanya di dunia, dia fit jadi imam besar kita. Dan apa yang kita lihat selain daripada asal-usulnya imam besar kita, Yesus Kristus yang adalah anak Allah, Allah anak sendiri. Ayat yang ketujuh, di dalam dimensi histori sejarah, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut karena kesalehannya, Dia telah didengarkan. Kristus memberikan teladan pergumulan doa yang intens dan jujur. Dia berdoa kepada Bapa sampai disebut menangis dan mengeluh. Mengeluh ini bukan komplain ya Bapak Ibu ya, tapi menyatakan isi hati pergumulan berat dan kepedihan. Yesus Kristus anak Allah yang dari kekal ketika dia menjelma jadi manusia dalam sejarah sama seperti kita, dia berdoa menjalani hidup ini penuh dengan ratap tangis dan pergumulan berat. Ya. Jadi satu sisi imam besar itu Allah sejati ya. Satu sisi dia manusia seperti kita ya. Dia betul-betul mengalami apa artinya menjadi manusia, suffering, penderitaan. Dia datang kepada Tuhan. Itu sebabnya kita belajar dari sini Bapak Ibu. Kalau Yesus Kristus berdoa dengan ratap tangis, dengan keluhan, dengan mencurahkan isi hati apa adanya. Nah, orang Kristen jangan punya konsep begini dong. Saya sungkan sama Tuhan. Saya datang ya, selamat pagi Bapak di sorga. Itu aja ya, dalam nama Yesus. Loh, kalau Tuhan Yesus sebagai imam besar yang sempurna begitu datang kepada Bapa dengan pergumulan, ratap tangis, keluhan, mencurahkan isi hatinya begitu kan. Kenapa ada orang datang kepada Tuhan itu sungkan-sungkan dan formalitas? Begitu ya, sama seperti menghadap atasan. Tidak demikian. Marilah kita dengan berani menghampiri takhta anugerah. Itu spiritnya. Spirit Ibrani 4 ayat 16. Dengan berani kita datang seperti kepada Bapak kita, bukan kepada atasan kita, Bapak Ibu ya. Inilah bagaimana sikap Yesus diteladankan kepada kita. Apa adanya dia mencurahkan isi hatinya. Kalau Kristus anak Allah bergantung total kepada Allah dalam pergumulannya, dalam pelayanannya, apalagi kita. Dan Kristus anak Allah yang tidak berdosa, yang sempurna itu sangat open kepada Bapa di sorga. Apalagi kita. Nothing to hide. Nggak ada yang bisa disembunyikan dari kita. Mari kita mencurahkan isi hati kita dengan sengaja mencari Tuhan. Tidak perlu kita sungkan-sungkan mencari Tuhan. Hampiri Tuhan. Itu spirit kitab Ibrani. Kalau kita punya imam besar, coba kita dengan berani datang ke takhta anugerah. Karena pasti dapat anugerah pertolongan. Nggak akan dapat berkah. Siapa yang cari Tuhan, berseru pada Tuhan, pasti dapat keselamatan, pasti dapat anugerah. Nggak akan dapat hukuman. Kenapa tidak datang pada Tuhan? Takhta anugerah itu. Bukan takhta penghakiman loh. Kalau takhta penghakiman gak ada yang berani datang. Tapi disebut the throne of grace, not the throne of judgment. Karena Kristus imam besar kita. Jadi orang Kristen yang dengan alasan, aduh saya nggak sering berdoa, kenapa saya sungkan sama Tuhan. Itu alasan Bapak Ibu. Itu dalih. Dia malas dan dia tidak mau dia tidak mau dekat sama Tuhan. Tuhan sudah membuka pintu lebar-lebar lewat Yesus dan darahnya 24 jam hanya ada aliran anugerah begitu ya. Takhta anugerah bukan takhta penghakiman. Kalau orang masih nggak mau cari Tuhan, apa alasannya? Simple ya. Dan dia didengarkan karena kesalehannya ya, dan dia telah didengarkan karena kesalehannya, dia telah didengarkan. Doa Kristus bukan didengar karena posisinya. Oh, mentang-mentang anak Allah, Allah anak begitu ya. Oh, ya terang aja kalau dia doa didengarkan. Bukan. Ibrani mengatakan jangan pakai kata mentang-mentang untuk Yesus.
Yesus didengarkan bukan karena posisinya sebagai anak, tapi karena kesalehan pribadinya. Kalau posisi Yesus kita nggak bisa tiru, Bapak Ibu. Tapi kesalehannya bisa kita teladani. Kita harus meniru Kristus dalam kesalehannya. Ya, kesalehan itu bahasa Inggrisnya bagus ya, godliness. Ada kata God di sana ya. Artinya apa? Ke arah Tuhan. Ya, bukan cuma ngomong dikit-dikit Tuhan begitu ya. Itu belum tentu Bapak Ibu ya. Tapi betul-betul dalam hidupnya itu ada Tuhan. Ya, kita pernah ketemu dengan orang godly ya, orang saleh. Orang saleh itu bukan orang yang pura-pura, tapi saudara berasa. Kalau ngobrol dengan dia, dia takut akan Tuhan. Dia respect kepada Tuhan. Kalau orang bercanda sebut my God begitu ya, dia nggak ketawa. Itu orang respect pada Tuhan. Dia bukan sok suci, tapi dia respect. Nah, itu orang godly ya. Bapak Ibu, Yesus didengarkan karena dia godly. Bukan karena mentang-mentang dia anak Allah. Bukan mentang-mentang dia punya otoritas. Bukan. Karena kesalehan pribadinya. Jadi kualitas relasi dengan Tuhan lebih penting dari jabatan. Ya, apa artinya misalnya seorang menjabat sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Tapi kualitas relasinya tidak godly dengan Tuhan. Doanya nggak didengarkan oleh Tuhan. Jabatan itu bukan dasar Tuhan mendengarkan doa Bapak Ibu ya, tapi kesalehan pribadi. Imam besar punya jabatan, katakan Zakaria begitu kan. Zakaria akhirnya dia diberikan Yohanes Pembaptis kan anaknya kan. Tetapi kan dia tidak percaya, maka dia menjadi bisu begitu loh ya, untuk sementara sampai Yohanes Pembaptis lahir begitu kan. Artinya apa? Kesalehan seorang imam besar sangat penting, bukan jabatannya tapi kualitas relasinya dengan Tuhan. Nah, kita belajar dari Yakobus juga, Bapak Ibu, kalau ingat, disebutkan doa efektif itu didasarkan pada hidup yang saleh. Doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang benar itu orangnya, bukan doanya. Doa Kristen bukan bukan itu ya, bukan mantra ya. Pokoknya apapun kondisi rohani kamu, kamu ngomong kalimat ini pasti jadi, nggak ada. Itu magic. Ya, doa Kristen didasarkan pada kesalehan yang berdoa, bukan pada bagusnya kata-kata doanya. Ya, doa orang benar. Yakobus ngomong the prayer of the righteous. Dia bukan bilang the right prayer, ya. Dia tidak bilang doa yang benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, kalau kita ingin doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan, tidak ada jalan lain. Godliness. Memang Tuhan bisa memberikan kepada kita berkat tanpa kita itu godly. Tapi kita nggak akan bertumbuh. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau bertumbuh ya di dalam doa, Bapak Ibu, kita harus godly. Kita nggak sempurna, tetapi kita harus punya respect dan takut akan Tuhan. Apapun sikap lingkungan kita. Ya. Dan kita tidak takut berbeda dalam hal ini karena kita anak Tuhan. Nah berikutnya dikatakan, ini yang luar biasa ayat 8. Sekalipun ia adalah anak, ia belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Jadi justru sebaliknya, bukan mentang-mentang Yesus anak, biarpun dia anak, dia harus belajar menderita. Luar biasa kan? Yesus Kristus tuh anak Allah. Harusnya semua doa dia itu didengar. Harusnya begitu ya. Nggak bukan karena kesalehan pribadi. Tapi enggak, itu melalui kesalehan pribadi. Dan luar biasanya, meskipun dia anak Allah, dia harus menderita. Dia harus belajar. Bapak Ibu kita tahu Yesus itu sempurna ya. Sempurna tuh gak usah belajar. Orang kalau udah sempurna gak usah belajar. Yesus Kristus sempurna kok masih belajar. Harus belajarnya dengan cara apa? Menderita. Artinya apa? Nggak ada orang Kristen nggak menderita. Ya, ini prinsip Bapak Ibu. Orang Kristen yang tidak menderita itu adalah suatu perkecualian. Itu suatu keanehan. Kenapa? Karena dari pola Yesus kita lihat orang itu belajar dewasa dari penderitaan. Bukan kita sengaja cari penderitaan, tetapi kita tahu ini fakta kehidupan. Penderitaan adalah bagian dari proses pendewasaan. Seorang anak dari kecil menuju remaja, tiba-tiba dia bertambah tinggi, tulangnya kan ketarik. Itu kan joinnya apa itu dikatakan ikatan apa ligamen-ligamennya ketarik begitu kan karena itu tambah tinggi. Itu pasti sakit kan? Itu namanya growing pain. Mana ada bertumbuh nggak menderita? Seorang ibu, seorang wanita dari single menikah jadi ibu melewati kesakitan. Baru dia growing sebagai ibu, begitu kan ya, sebagai istri, sebagai ibu. Bapak Ibu, mana ada growth yang tidak ada suffering?
Yesus Kristus pun di dalam kemanusiaan yang sempurna, perfect loh ya Bapak Ibu ya, perfect, nggak ada kurang apapun, tetap learning. Learningnya lewat apa? Suffering. Ya, dan orang Kristen, karena itu kita sebagai orang Kristen melihat suffering sebagai suatu proses belajar. Kembali kita meneladani kerendahan hati Tuhan Yesus. Jadi kata-kata sekalipun ia adalah anak, luar biasa ya. Yesus tidak gunakan status anak Allah untuk menghindari belajar. Bukan menggunakan status anak Allah untuk menghindari penderitaan, sama sekali enggak ya. Dia tetap mesti belajar ya. Rendah hati adalah karakter Allah sendiri sekalipun dia adalah anak Allah. Kita tahu, saya pernah dengar kisah seorang anak pemilik perusahaan yang besar ya. Ketika waktunya dia menggantikan papanya, dia nggak mau belajar, Bapak Ibu. Saya anak, ngapain saya kayak pegawai belajar sama pegawai yang senior, manajer senior, entah saya mau ganti semuanya itu. Saya sama dengan teman-teman saya. Mana mau dia belajar ya? Saya ingat ke kisah itu, saya bilang dia nggak mau belajar. Akhirnya perusahaan itu tutup. Anak itu punya kecenderungan sombong ya, karena dia merasa dia papanya pemiliknya begitu kan. Tapi Yesus Kristus sama sekali tidak. Dia anak Allah yang sempurna, mau belajar, belajar menjadi manusia, yaitu suffer. Itu luar biasa. Maka betul-betul Yesus didengarkan bukan mentang-mentang dia anak, tapi karena dia rendah hati dan saleh. Ya, ini adalah karakter Allah sendiri ya. Dia menjadi taat dari apa yang sudah dideritanya. Ketaatan sejati selalu muncul dalam konteks penderitaan ya. Jadi ketaatan bukan diukur dari mulut menjawab ya dan amin, saya akan lakukan begitu ya. Tapi seberapa tekun kita ikut Tuhan sekalipun menderita. Jadi ketika orang berkata, kenapa ikut Tuhan Yesus menderita ya? Kalau tahu begini saya tidak mau begitu kan. Dia belum mengerti menjadi orang Kristen, Bapak Ibu ya. Penderitaan itu satu paket dengan kita jadi orang Kristen. Bukan berarti kita sengaja cari penderitaan, atau kita happy dalam penderitaan, atau kita senang orang lain menderita, kita syukurin orang menderita. Tidak. Tapi itu suatu penerimaan bahwa kalau terjadi hambatan-hambatan dalam hidup ini, itu bukan alasan kita stop ikut Tuhan. Bukan alasan kita stop cari Tuhan ya. Hidup Kristen itu pengalaman nyata, bukan teori abstrak ya. Jadi Yesus Kristus hidup real sebagai manusia dalam totalitas pengalaman manusia, termasuk suffering. Saya kadang berpikir ada anak yang dari lahir sudah naik mobil ya, yang nyaman. Ketika dia mulai sekolah nggak pernah kena matahari karena ada asisten ayah ibunya yang kasih payung. Ketika dia masuk ruangan nggak pernah keringetan karena AC kencang sudah menyala. Ya, nggak pernah 1 menit pun dia lapar karena makanan sudah standby, begitu ya. Tidak pernah sekalipun dia merasa lengket karena sudah ada anduk dan juga kamar mandi dan apa saja yang di dekat dia. Saya katakan apa dia sudah hidup sebagai manusia seutuhnya ya? Saya bertanya itu. Dan orang tua yang tidak memberi kesempatan anaknya mengalami kesulitan, salah. Itu keliru. Even Bapa di sorga pun mengizinkan Yesus melewati itu. Jadi ini hikmat yang kita belajar dari bagaimana Bapa memproses Yesus. Jadi orang tua tidak boleh melindungi anak totally dari penderitaan. Karena itu bagian menjadi human beings, menjadi manusia, dan Yesus lewati itu sebagai manusia sempurna yang tidak berdosa. Bapak Ibu, ini satu hal yang penting ya, prinsip yang kita belajar parenting sebetulnya ya dari Bapa di sorga. Ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan bagi abadi, bagi semua orang yang taat kepadanya, dan dia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi bukan mentang-mentang ya, Yesus Kristus menjadi imam besar karena melewati semua penderitaan, proses, pembelajaran begitu ya, dan ratap tangis, keluhan kepada Tuhan. Dia fit dan qualified, imam besar yang sempurna. Sesudah dia mencapai kesempurnaan. Nah, Bapak Ibu, istilah kesempurnaan seringkali menjadi pertanyaan. Apakah Yesus nggak sempurna? Sehingga dia perlu mencapai kesempurnaan? Oh tidak. Kata sempurna di sini kita kembali ke bahasa-bahasa asli. Yaitu telos. Berarti menyelesaikan tujuan. Ya, bukan tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Ya, tetapi kata sempurna di sini lebih konteksnya bukan soal dosa atau tidak berdosa, tapi menyelesaikan tujuan. Yesus berkata menggunakan kata yang sama ketika disalib. Sudah selesai. Pakai kata telos juga. Pada hari ketiga aku akan menyelesaikan pekerjaanku. Pakai kata telos juga. Jadi di sini mencapai kesempurnaan artinya menyelesaikan tugasnya. Mati dan bangkit. Ya, maka dia menjadi pokok keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Yesus menyelesaikan mengenapi rencana Tuhan melalui kematian,
dan kebangkitannya. Dan karena itu, dia menjadi pokok keselamatan kekal bagi orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, masih di ayat 9 dan 10, begitu ya. Apa yang menjadi dampak pelayanan Yesus? Dia ditentukan, ditetapkan oleh Allah, dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan imam besar, menurut peraturan Melkisedek. Jadi Allah yang menetapkan Kristus sebagai imam besar, ya. Dan otoritas pelayanan Yesus berasal dari penetapan Tuhan. Dia bukan nunjuk diri sendiri, dia bukan mengatakan saya udah lulus dan qualified, dia bukan minta begitu ya, tapi dia memang diberikan oleh Tuhan, ya. Dan ketaatannya kepada Allah berarti juga siap menjalani proses yang berbeda dari biasanya. Biasanya kan Lewi, Harun begitu ya, mati digantikan anaknya. Tetapi Yesus Melkisedek. Imamatnya tidak dibatasi waktu seperti Imam Lewi ya, tetapi bersifat kekal. Bersifat kekal. Nah, ayat 9 dan 10 menunjukkan kesatuan antara proses dan hasil. Yesus diproses lewat penderitaan, proses belajar, ketaatan ya. Hasilnya, dampaknya adalah keselamatan bagi kita orang-orang yang percaya ya, dan ini adalah bukti Tuhan memberkati, berkenan atas hasil karya Yesus Kristus, yaitu dia menyelamatkan kita melalui Yesus. Dan apa yang kita belajar dari pelayanan yang berkenan pada Tuhan, dari pelayanan Yesus? Yang pertama, saudara, tetap mesti ada proses taat ya. Seorang tidak bisa taat kalau tidak bisa dewasa kalau tidak taat. Dan memang sulit sekali buat anak-anak untuk taat. Tetapi mau tidak mau kalau mereka mau jadi dewasa, mereka harus taat. Ya. Taat kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara sekalian, kita melihat pelayanan yang berkenan kepada Tuhan adalah yang berfokus pada dampak kekal bagi orang lain. Ya. Jadi apa yang kita lakukan bagi orang lain, mungkin kasih kita, perhatian kita, penginjilan kita, kesaksian kita, itu bukan hanya untuk hal sementara, tetapi untuk keselamatan kekal, dampak kekal ya. Dan kita belajar dari Yesus prinsip pelayanan setia dalam jalan yang Tuhan tetapkan. Yesus sudah ditetapkan sebagai imam besar menurut jalur Melkisedek. Ya, dia tidak ganti-ganti ke jalur Harun. Dia tidak ganti ke jalur Lewi. Dia ikuti panggilan Tuhan, jalur yang sudah ditetapkan Tuhan bagi dia. Nah, ini rahasianya Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya. Nah, ayat 11, satu hal yang lain lagi sekarang. Sesudah bicara panjang lebar tentang imam besar, Yesus imam besar, ayat 11, tentang hal itu banyak hal yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, ini problemnya. Tidak mudah mengerti Yesus sebagai imam besar. Kenapa? Karena memang konsepnya sulit, Bapak Ibu ya. Orang kalau nggak tahu imam itu apa, begitu ya. Boro-boro tahu Lewi sama Harun siapa duluan, Abraham sama Yakub siapa duluan. Orang nggak ngerti begitu, memang sulit mengerti Melkisedek. Apalagi Melkisedek. Ada berapa hari iman Kristen memang hanya teolog yang bisa menjelaskan mengertinya. Orang yang bukan teolog atau bukan sekolah teologi untuk hal itu memang tidak ngerti. Ya, beberapa hal, mayoritas bisa dimengerti. Beberapa hal harus sekolah, Bapak Ibu ya. Memang Alkitab tidak equal di dalam kemudahan dan kejelasannya. Ada bagian-bagian seperti Rasul Petrus katakan, Rasul Paulus kalau tulis beberapa bagian super sulit. Dan kalau orang tidak ngerti, main baca tafsir sendiri, itu bisa jadi kebinasan buat mereka. Tetapi mayoritas bagian, apalagi Injil keselamatan, itu sangat jelas. Percaya pada Tuhan Yesus, kamu diselamatkan. Nah, soal imam besar ini termasuk kategori sangat sulit. Tetapi memang sebenarnya kata penulis Ibrani nggak ada masalah buat kamu karena sudah sekian lama kamu ikut Tuhan. Ya, kalau kamu serius, kamu tekun, kamu sabar, itu bisa tetap dimengerti. Kamu mau sekolah awam, teologi, mau ikut PA dengan rutin, pasti kamu bisa. Begitu kan? Nah, di sini kita belajar apa, Bapak Ibu? Pendalaman firman yang serius itu sangat penting. Tidak bisa digantikan oleh pidato ringan dengan kutipan ayat sana-sini yang dangkal. Ya kita sedih ya kalau misalnya kita mendengar seorang yang berdiri di balik mimbar memberitakan firman Tuhan dengan asal comot ayat. Tidak pernah membahas ayat begitu ya dengan serius. Seperti asal tempel saja begitu kan. Itu tidak hormat kepada firman Tuhan. Ya. Karena memang kita tahu firman Tuhan begitu mendalam harus dibahas begitu kan. Memang tidak mudah ya.
Tetapi sebetulnya hambatan utama bukan pengajaran ya, lebih kepada kemalasan rohani. Karena penulis Ibrani katakan bukan saya nggak ajarin, tetapi kamu sudah jadi lamban dalam hal mendengarkan. Kata lamban di sini menjadi pembuka dan penutup di ayat 11 pasal 5 dan minggu depan pasal 6 ayat 12. Jadi itu peringatan sebetulnya buat setiap orang Kristen. Tuhan memang kasih firman, mayoritas bisa dimengerti, ya tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Sebagian kamu mesti belajar baik-baik dengan tekunnya seperti orang sekolah teologi, sebagian kecil, begitu kan? Tapi poinnya, kalau kamu rajin belajar, Tuhan berikan. Problemnya adalah banyak orang Kristen, Bapak Ibu, lamban. Lamban. Nah, lamban itu apa? Apakah lamban itu berarti sekolahnya rendah, IQ levelnya itu rendah, atau pendidikannya rendah? Enggak. Istilah lamban itu malas. Ya, menggambarkan kondisi mental dan spiritual yang sudah malas, begitu kehilangan kepekaan rohani. Buat apa urusan rohani abstrak gitu ya. Orang cari makan kok setiap hari. Nanti dululah soal kerohanian saya nggak ngerti. Nah, itu udah kehilangan ketajaman, kepekaan ya. Kurang responsif kepada kebenaran. Oh ya bagus ya dikotbahkan tadi, tapi apa hubungannya sama hidup saya ya? Saya nggak merasa perlu berespons tuh. Nah, itu kurang responsif ya. Tidak proaktif dalam pertumbuhan rohani. Ya mana dong? Nggak ada yang ngajarin saya. Nggak ada yang kirimin saya WA. Tidak mau cari sendiri. Bahan-bahan yang begitu banyak. Tidak mau. Tunggu dikirimin sama teman. Nah, ketika teman tidak kirimkan, gereja tidak kirimkan, dia katakan saya nggak dilayani. Nah, ini malas. Tidak proaktif dalam pertumbuhan rohani. Akhirnya apa? Seperti pisau tumpul. Ya, bentuknya pisau, orang Kristen begitu ya, tapi nggak bisa dipakai begitu ya. Tidak efektif. Masalahnya bukan pada kemampuan intelektual. Orang dia pendidikan kok, orang dia sekolah kok, ya, bekerja profesional kok. Tapi itu sikap rohani, Bapak Ibu ya. Kemalasan menghalangi pemahaman kebenaran yang lebih dalam. Jadi bukan firman Tuhan tidak mungkin dimengerti. Memang berapa bagian sulit. Tapi bisa dimengerti kalau mau belajar dengan tekun. Tetapi yang menjadi problem hambatan utama, malas rohani. Salah satunya, tunggu dikirimin, bukan cari sendiri. Ya kamu tahu saya sibuk kan, boro-boro bisa nyari-nyari bahan begitu. Kamu tahu saya sibuk, ada anak masih kecil gini-gini. Tetap di dalam kerohanian kita masih proaktif, bukan pasif nunggu toko, Bapak Ibu. Kalau nunggu toko mungkin nggak datang-datang customernya. Kita masih proaktif cari. Di dalam dunia sales kita tahu, nggak bisa sales itu cuma nunggu toko. Zaman sekarang nggak ada orang nunggu toko. Harus aktif cari, tawarkan. Demikian pula dalam firman. Kita harus proaktif. Kita tidak bisa pasif. Cari, bahkan bertekun. Waktu yang masih ada di tengah kesibukan, gunakan itu sebaik-baiknya Bapak Ibu. Ya. Dan kalau bukan kemampuan intelektual itu apa? Ya, hilangnya sensitivitas kepada kebenaran rohani. Itu cuma dosa kecil kok. Yang penting kan niatnya baik. Nah, ini contoh. Contoh orang nggak sensitif ya. Itu cuma dosa kecil kok. Dosa dikasih nama kecil dan dipuji niatnya. Niatnya baik kok. Ya, yang penting kan hati. Nggak perlu terlalu serius dengan firman Tuhan. Buat apa kamu tahu firman Tuhan hatimu nggak baik? Ya itu tidak sensitif. Kalimat itu bisa membuat dia malas belajar sebetulnya. Kurang minat bertumbuh begitu ya. Tidak perlu ikut PA kelompok sel lah. Cukup ibadah minggu lah. Ibadah minggu aja kadang-kadang kita nggak ada waktu. Ya. Atau kemalasan dalam meresponi pengajaran. Materi khotbah hari ini terlalu berat. Skip aja deh. Ya, skip aja. Saya bukan mau sekolah ke gereja kok. Ya, saya gereja mau enjoy. Ya, khotbah jangan susah-susah begitu materinya begitu kan. Apa tuh apa pengurus gereja kok menetapin tema seperti itu khotbahnya. Nah, ini salah satu contoh ya kemalasan. Telinga rohani yang tidak peka begitu kan. Khotbah minggu ini tidak relevan dengan hidup saya padahal memang tugas kita yang mencari relevansinya ya. Ketergantungan berlebihan pada orang lain. Saya tunggu pendeta jelaskan aja dah ya. Takut salah kalau baca sendiri. Bapak Ibu itu bukan semangat reformasi ya. Semangat reformasi satu orang satu Alkitab dalam bahasa dia. Ya, kalau tunggu pendeta jelaskan itu adalah semangat sebelum reformasi. Lebih baik baca renungan dari hamba Tuhan daripada baca Alkitab langsung. Nah, ini kemalasan rohani terselubung. Jadi ini hal-hal yang bisa membuat kita itu terhambat pertumbuhannya. Kita harus waspada sikap-sikap yang kita baca dari orang-orang yang berkata demikian tadi. Nah, ketidakdewasaan ini mengkhawatirkan kenapa? Dari sudut waktu, mereka seharusnya sudah bisa mengajar orang lain. Sudah senior, Bapak Ibu, sudah lama ke gereja, sudah banyak dengar khotbah ya, sudah banyak baca buku begitu kan?
bukan mengajar sebagai pendeta, teolog, penginjil loh ya, tapi sebagai orang percaya bisa menjelaskan dasar-dasar iman kepada orang lain. Nah, keterlambatan pertumbuhan itu tanda ada masalah ya. Jadi kemampuan yang diharapkan apa sih kita orang Kristen, biar bukan pendeta, memahami dasar-dasar iman dengan jelas. Mampu mengartikulasikan pemahaman kepada orang lain ya. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kamu mesti percaya pada Dia untuk dapat hidup kekal. Itu hal basic kita harus bisa pahami dan kita harus bisa artikulasikan pada orang lain. Ya, apa itu keselamatan? Apa arti pertobatan? Doktrin Allah Tritunggal. Meskipun kita nggak bisa tuntas menjelaskan seperti teolog, kita ngerti apa yang bukan Tritunggal. Ya, apa yang Tritunggal. Begitu. Kita bisa membedakan, mengasih tahu pada orang pengalaman pribadi dengan Tuhan, bagaimana kita ditolong, begitu kan? Nah, Bapak Ibu, pada akhirnya kita boleh simpulkan begini, kedewasaan rohani tidak bergantung pada kemampuan intelektual. Ya, kedewasaan rohani nampak dalam kemampuan membedakan baik dan jahat dalam kehidupan. Jadi kita nggak percaya yang namanya konsep baik rohani permanen. Seseorang akan harus bertumbuh, kalau nggak dia tanda kutip murtad. Itu nanti kita masuk dalam Ibrani 6. Kalau orang nggak bertumbuh, dia mundur. Mundur, murtad. Ya, nanti kita belajar konsep murtad, Bapak Ibu ya. Bukan berarti keselamatan hilang, begitu kan? Kita akan belajar minggu depan. Tetapi itu bahaya. Nah, keadaan bayi rohani adalah tanda bahaya karena mengarah kepada kemurtatan. Normalnya, meskipun lambat, orang itu bertumbuh. Biarpun dia 1%, 2% bertumbuh. Kalau kamu ditinjau dari waktu, udah masih 50%, kamu 1% juga enggak, begitu ya. That's a problem. Ya. Penulis tidak sedang mempersilahkan jemaat untuk tetap minum susu dalam waktu lama. Orang dewasa bisa mencerna makanan keras ya, bisa mencerna makanan keras. Nah, makanan keras itu adalah pengajaran tentang imamat Kristus menurut peraturan Melkisedek. Jadi ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi menerapkan kebenaran ya. Jadi di sini kita melihat ada relasi yang erat antara pengetahuan, doktrin, dan kehidupan praktis. Oke, Bapak Ibu, demikian ya. Kita selesai di ayat yang ke-14. Saya kembalikan kepada Pak Edwin ya untuk memandu kita dalam